Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babu kunyatir rajuli bi akbari auladihi. Bab kunyah seorang laki-laki itu diambil daripada anak yang paling besarnya, paling tuanya. Maksudnya, kalau kita ingin mengkunyahkan daripada anak kita, maka kita ambil yang paling tuanya, itulah untuk kunyah dia. Nomor satu umpamanya. Kunya Nabiuna sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim bibnihi Al-Qasim. Dikunyahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Qasim. Kenapa bibnihi Al-Qasim, dengan anaknya Qasim? Jadi anak yang pertama adalah Qasim daripada pasangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Namakalah Rasulullah SAW dengan Abul Qasim. Kunyahnya Abul Qasim kerana anak yang pertama Abul Qasim. Wa kana akbaru banihi, dia itu adalah anak yang paling besarnya daripada anak Rasulullah SAW. Wa fil babi hadithu Abi Suraihin alladhi qaddamnahu, dan pada bab ini hadis Abi Suraih yang dia telah kami dahulukan padanya fi bab istihbab taghyir ismi ila ahsani minhu. Jadi ketika meninggalnya Qasim, Rasulullah sangat sedih. Bahkan orang-orang kafir mengatakan Rasulullah itu abtar yang tidak memiliki kelanjutan daripada keturunan beliau. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan surahnya Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi ayat ini menunjukkan kepada Rasulullah bahwasanya tidak akan putus ya keturunan Rasulullah SAW, bahkan keturunan Rasulullah akan bersambung terus daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha sampai pada saat kita ini sekarang. Keturunan Rasulullah SAW tetap dijaga dari zaman dahulu sampai sekarang. Tidak ada keturunan yang dijaga kecuali keturunan Rasulullah SAW. Babu kunyati rajul alladhi lahu auladun bighairi auladihi. Bab kunyah seorang laki-laki yang dia memiliki anak, ya. Alladhi lahu auladun bighairi auladihi, yang dia memiliki anak yang bukan anak-anak dia. Hadzal babu wasi'un la yuhsa ma yattasifu bihi. Dan ini bab sangat luas sekali dan tidak mungkin kita hitung daripada orang yang bersifat atau disifatkan dengannya. Wala ba'sa bidzalika, tak mengapa demikian. Banyak orang nama dia kunyahnya bukan kunyah anak dia. Kunyah bukan nama kunyah anak dia. Seperti kita katakan kunyah Abul Faid, Abul Faid, Abul Mahasin, itu bukan kunyah anak, itu dengan kunyah yang lain. Babu kunyati malam yulad lahu wa kunyatus saghir. Bab kunyah bagi orang yang tidak memiliki anak. Bab bagi orang yang tidak memiliki anak, kunyah dia. Seseorang yang tidak memiliki anak disunatkan juga dia diberikan kunyah. Wa kunyatus saghir, dan kunyah bagi anak yang kecil. Apakah anak yang kecil juga boleh kita buatkan kunyah? Boleh. Rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sebaik-baik akhlak. Wa kana li akhun, dan saya memiliki adik kecil. Qala lahu Abu Umairin, dikatakan nama dia Abu Umair. Qala rawi, berkata si perawi tersebut Anas radhiyallahu anhu, ahsibuhu qala, aku sangka dia mengatakan Fatimun. Apa namanya? Fatimun. Apa ini Fatimun? Dari Fatoma. Maksudnya tidak lagi dia menyusui. Sudah besar. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa yaqulu, dan Rasulullah jika datang maka dia katakan kepada adik saya itu, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Nugharun kana yal'abu bihi. Nugharun burung pipit yang anak tersebut bermain dengannya.
Ya Aba Umair, wahai Aba Umair, apa yang dibuat Nughair? Nughair itu burung pipit. Ya. Tengok, Rasulullah bersenda gurau dengan anak kecil. Wahai Aba Umair, apa yang dibuatkan Nughair? Nughair waktu itu mati. Anak burung pipit itu mati. Dari hadis ni, sedikit aja kata-katanya, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Dari sini ulama mengambil hukum lebih 30 hukum. Di antaranya sunnahnya anak kecil dibuatkan dengan kunyah. Walau dia kecil tetap kita buatkan juga dengan kunyah. Yang kedua, tidak mengapa kita bersenda gurau asalkan pada masalah yang hak. Yang ketiga, kita mesti bertalatuf, berkasih sayang dengan anak kecil. Yang keempat di sini, bolehnya anak kecil bermain burung. So Rasulullah tak melarangnya. Anak kecil bermain burung. Mana kata kita boleh menjaga burung atau memelihara burung? Faham? Dalilnya mana? Rasulullah mengatakan, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Dan masih banyak lagi hukum-hukum yang diambil daripada hadis tersebut. Hampir 30 hukum diambil pada kalimat ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Ini juga disebutkan dalam kitab Sunan Tirmidzi dan kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Ya, kita pernah bicarakan sebelumnya ketika waktu pengajian Syama'ilul Muhammadiyah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk kitab Syama'il Muhammadiyah adalah kitab yang paling banyak sekali saya baca di Mesir. Di sini sudah 2 kali. Di Subro sekali, Rumah Amanah Raya sekali, Rumah Pahang sekali. Di Rumah Tonton belum ada lagi. Tiga hari. Al-Aqal 3 hari. Bengkak juga lah kaki itu duduk lah. Warawayna bil asan di sahihah fi sunan Abi Dawud wa ghairihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, kullu sawahibi lahunna quna. Qala baghtani bibniki Abdillah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang tidak memiliki anak merasa sedih. Setiap daripada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya punya kunyah, walaupun sebagainya tidak masyhur. Salah satu yang paling masyhur kunyahnya daripada namanya adalah Ummu Salamah. Sudah? Yang kita lihat di sekarang, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kata apa, ya Rasulullah, semua daripada teman-temanku, kullu sawahibi, semua daripada teman-temanku istri-istri Rasulullah SAW memiliki kuna, memiliki kunyah. Maka Rasulullah kata, hendaklah kamu berkunyah dengan apa? Anak kamu. Anak maksudnya di sini bagaimana? Anak yang maksudnya adalah anak apa? Anak saudari. Bibniki Abdullah. Abdullah ini, Abdullah bin Jubair adalah anak saudarinya. Sedang Abdullah bin Jubair adalah anak daripada Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar adalah saudari daripada Aisyah. Jadi kerana Sayyidah Aisyah tidak memiliki anak, maka dia berkunyah dengan Ummi Abdillah. Jadi Sayyidah Aisyah nama kunyahnya apa? Ummi Abdillah. Ummi Abdillah. Abdillah itu siapa? Anak daripada Asma binti Abi Bakar. Sudah? Faqala rawi yakni Abdullah bin Zubair, yakni maksudnya Abdullah bin Zubair, wa huwa ibnu ukhtiha. Dia itu adalah anak daripada saudarinya Asma binti Abu Bakar, wa kan Aisyah tuqna Ummu Abdillah. Maka Sayyidah Aisyah itu dikunyahkan dengan Ummi Abdillah. Qultu fa hadha wa sahihul ma'ruf. Dia kata inilah yang paling sahih, yang paling ma'ruf yang dikenal. Rupanya ada yang enggak sahih. Kan kalau ada yang sahih berarti ada lawannya. Ya kan? Lawannya apa kalau sahih? Dhaif. Kau yang dhaif mengatakan Sayyidah Aisyah memiliki anak dan meninggal anak tersebut. Nama anaknya itu Abdullah. Jadi ini adalah kaul yang dhaif, tidak boleh diterima. Hadisnya dhaif. Yang sahihnya adalah Abdullah Ummu Abdillah. Abdullah itu adalah Abdullah bin Zubair, anak saudari daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa amma ma rawaina fi kitab Ibnu Sunni
anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan adapun apa yang diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dia mengatakan, asqattu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qistan fasammahu Abdullah wa kanani bi ummi Abdullah, dan telah gugurlah daripada saya antara hubungan saya dan hubungan Rasulullah SAW satu guguran anak, ya. Maksudnya apa itu? Anak yang gugur, anak yang gugur yang meninggal dunia. Fasammahu Abdullah, maka dia namakan Abdullah. Jadi kan di sini ceritakannya kalau dia gugur anak tersebut boleh juga atau disunatkan juga kita sebutkan namanya, kita buat namanya. Bahwa hadisun dhaif, ini adalah hadis dhaif. Waqad kana fi sahabati jama'atun lahum kuna qabla ayyulada lahum ka Abi Hurairah. Dan adalah bagi banyak sahabat mereka memiliki kunyah sebelum mereka memiliki anak. Ya. Seperti apa? Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah punya apa? Sudah punya kunyah sebelum memiliki anak. Wa Anas bin Abi Hamzah, demikian juga Anas bin Abi Hamzah. Anas kunyahnya Abi Hamzah. Nah, Anas Abi Hamzah yaitu Anas yang kunyahnya Abi Hamzah. Wa khalaiqa la yusawna min as-sahabat wa tabi'ina faman ba'dahum, dan orang yang banyak sekali yang tidak terhitung banyaknya daripada kumpulan sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka. Wala karahata fi dzalika, tak mengapa demikian. Macam saya buatkan kunyah Abul Faid. Itu. Saya munan dengan Syekh Yasin Fadani Abul Faid, Murtada Az-Zabidi Abul Faid, Syekh Ahmad Sidi Al-Ghumari Abul Faid. Kebanyakan ulama-ulama hufaz mereka memiliki kunyah dengan Abul Faid. Syekh Abdullah Sidi Al-Ghumari kunyahnya Abu Fadl. Kemudian Syekh Muhammad Sa'ad Badran kunyahnya Abul Barakat. Bal wa mahbubun bi syartihi sabiq, bahkan dia itu disukai atau disunatkan dengan syaratnya yang sebelumnya. Babun nahyi anit takanni bi Abil Qasim. Bab larangan daripada berkunyah dengan Abil Qasim. Larangan tersebut apakah hukumnya memang larangan haram atau makruh atau bagaimana? Di sini khilaf ulama. Babu fi sahih al-Bukhari, rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an jama'atin min as-sahabati minhum Jabirun wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sammu bismi wa la tattanu bi kuniyati. Sammu bismi, hendaklah kamu buatkan namamu dengan nama saya. Nama Rasulullah Muhammad, kita buatkan dengan Muhammad. Nama Rasulullah namanya Mahmud, kita buat namanya Mahmud. Nama Rasulullah SAW Ahmad, kita buat nama kita Ahmad. Nama Rasulullah SAW Toha, kita buat nama kita Toha. Rasulullah SAW namanya apa? Qasim, kita buat juga nama Qasim. Ya, Rasulullah SAW dikatakan begitu. Jadi banyak nama Rasulullah SAW. Siapa yang mau tengok nama Rasulullah SAW, lihatlah dalam kitab Dalailul Khairat. Sebagian daripada padanya itu ada banyak daripada dalil-dalil. Azizun, Wa'ufun, Rahimun, itu juga nama Rasulullah SAW. Tapi kita tidak menggunakan itu. Kenapa? Kan tadi dari kata Azizun kurang bagus untuk digunakan. Seolah-olah kita membersihkan diri kita, kan? Wala tattanu bi kunyati, dan janganlah kamu berkunyahkan dengan kunyati. Itu apa? Abul Qasim. Kunyah Rasulullah SAW Abul Qasim, sebab anaknya Qasim. Jadi dia itu Abul Qasim. Dilarang kita berkunyah dengan kunyah Abul Qasim. Qultu ikhtilafal ulama fi takanni bi Abil Qasim ala salatati madzahib. Qultu, siapa mengatakan, Imam Nawawi mengatakan berbeda pendapat ulama tentang masalah berkunyah dengan Abul Qasim atas 3 madhab. Madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa man wafaqahu ila annahu la ya'illu li'adin ayaqtanna Abul Qasim. Madhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang setuju dengan pendapat beliau mengatakan tidak bolehnya bagi seorang berkunyah dengan kunyah Abul Qasim. Sawa'un kana ismuhu Muhammadan aw ghairahu, sama ada orang tersebut namanya Muhammad atau tidak. Maksudnya ini orang namanya Muhammad, kemudian dia ingin jadikan anaknya itu dibuat namanya Qasim. Terus itu dia buatkan Abul Qasim kunyahnya. Itu dilarang dalam mazhab Syafi'i. Atau juga au ghairuhu, atau selainnya. Maksudnya namanya bukan Muhammad. Namanya bukan Muhammad, kemudian dibuat anaknya namanya Qasim. Jadi Abul Qasim. Juga demikian tak boleh.
Wa mimman rawa hadha min ashabina an Syafi'i al-aimatul huffaz al-thiqat al-athbat al-fuqaha al-muhaddithun. Dan daripada sebagian orang yang meriwayatkan pendapat ini daripada sahabat kita, maksudnya kumpulan ulama Syafi'i, daripada Imam Syafi'i adalah ulama-ulama yang hafiz, yang thiqat, yang tabit mereka, ulama-ulama yang fuqaha dan al-muhaddithun, yaitu Abu Bakar al-Baihaqi. Abu Bakar al-Baihaqi, Imam Baihaqi dalam kitab beliau. Imam Baihaqi ini adalah seorang hafiz daripada dua cabang, ahli hafiz faqih dan al-hafiz muhaddits, ya. Sebab ada yang al-hafiz dianya itu cuma muhaddits saja. Contoh seperti Imam Nawawi, dia itu adalah al-hafiz faqih atau al-hafiz fi tariqil fiqhi, ya. Seperti juga dengan Imam Ibnu Katsir, itu al-hafiz fi tariqil fiqhi. Ada ulama yang dianya al-hafiz fi tariqil hadis, seperti Imam Az-Zahabi, itu al-hafiz fi tariqil hadis. Tapi sangat jarang sekali mencari ulama yang dia itu mengumpulkan dua tariq. Mengumpulkan dua tariq, tariq fiqhi dan tariq al-hadis. Contoh yang mengumpulkan dua tariq itu Imam At-Tahawi dengan Imam Al-Baihaqi. At-Tahawi dalam madhabnya madhab Hanafi, sementara Imam Al-Baihaqi madhabnya madhab Syafi'i. Itu Imam Baihaqi. Yang keduanya wa Abu Muhammad Al-Baghawi di kitab At-Tahdhib. Imam Baghawi juga ulama besar, alim kabir. Di awal kitab nikah, pada awal kitab nikah, wa Abul Qasim Ibnu Asakir fi Tarikh Damsyik. Demikian juga pendapat Imam Ibnu Asakir dan kitabnya Tarikh Damsyik. Ini yang saya katakan sama antum, Tarikh Damsyik itu besar sekali kitabnya. Ya Allah, kawan saya tuh namanya Zakaria daripada Mekah. Gurunya minta kitab itu supaya dikirimkan. Di Mekah nggak ada jual tuh. Mencari mereka di mana? Di Mesir. Kitab Tarikh Damsyik berjilid-jilid. Ya Rahman ya Rahim. Memang situ banyaklah fawaid. Cuma masalahnya uangnya saja tak ada kan. Wa madhhabu tsani, madhab yang keduanya madhhabu Maliki rahimallahu taala annahu yajuzu at-takanni bi Abil Qasim liman ismuhu Muhammadun wa li ghairihi. Dia kata bolehnya berkunyah dengan Abul Qasim bagi orang yang namanya Muhammad atau bukan. Ini namanya Muhammad, jadi dia buatkan nama anaknya juga Abul Qasim, maka dia boleh katanya buat juga Abul Qasim. Atau bukan namanya Muhammad, boleh juga kata mazhab Imam Malik. Wa yuj'alu nahyu khassan bi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka jadikan ya larangan tersebut khusus ketika waktu adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut mazhab Imam Malik dia kata larangan tersebut ketika waktunya ada Rasulullah. Waktu hidupnya Rasulullah tidak diperbolehkan. Rasulullah ada di Madinatul Munawwarah atau hidup Rasulullah tidak dibolehkan dengan kunyah Abul Qasim. Tapi manakala Rasulullah telah meninggal dunia, maka larangan tersebut jadi hilang. Sama seperti ulama mengatakan cincin yang tertulis di situ Muhammad Rasulullah, kan Rasulullah dan cincin apa? Cincin yang tertulis Muhammad Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk mengukir cincin seperti cincinnya Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya. Tapi manakala setelah meninggal dunia, maka kebanyakan ulama dia kata melarangkan itu sudah lagi boleh. Jadi ulama mengatakan larangan tersebut jadi boleh. Kenapa? Karena Rasulullah meninggal dunia. Kenapa dilarang? Karena ditakutkan nanti kalau sekiranya mereka buat ukiran seperti ukiran Rasulullah, ada yang membuatkan khotam seperti itu. Mereka khotam suratnya sehingga itu terjadi penipuan. Jadi apa? Penipuan. Ini juga seperti itu kata Imam Malik. Rasulullah meninggal dunia, berarti larangan sudah hilang. Wa madhhabu tsalits, dan madhab yang ketiga, la yajuzu liman ismuhu Muhammad. Tidak boleh bagi orang yang namanya Muhammad. Jadi kalau namanya Muhammad, tidak boleh bergelar ke Abul Qasim. Wa yajuzu li ghairihi, dan boleh bagi yang lainnya. Qala Imam Abul Qasim, kalau begitu dalam madhab yang tiga nih, yang paling terbuka sekali siapa? Madhab Imam Malik. Yang agak terbuka madhab yang ketiga. Madhab yang pertama, madhab Syafi'i itu tertutup sekali, ya, tidak boleh.
Sama ada Muhammad kah, tak Muhammad kah, Rasulullah meninggalkah atau Rasulullah sudah meninggalkan atau Rasulullah belum lagi meninggal, tetap tidak diperbolehkan. Sebab melihat zahir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sammu bismi wala taqtanu bi kuniyati. Itu zahir hadis yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya. Qala Imam Abu Qasim Ar-Rafi'i min ashabina, berkata Imam Rafi'i. Ini Imam Rafi'i adalah pertama kali ulama mazhab Syafi'i yang mentarjih mazhab. Ulama yang pertama kali mentarjih mazhab adalah Imam Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Imam Rafi'i ini lebih alim dalam ilmu hadis daripada Imam Nawawi. Imam Rafi'i lebih alim dalam ilmu hadis daripada Imam Nawawi. Tapi bila dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan antara Rafi'i dan Imam Nawawi, maka didahulukan pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Nawawi didahulukan daripada pendapat Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi beliaulah yang paling pertama sekali mentarjih. Jadi di antara salah satu karamahnya yang disebutkan dalam kitab Hasyiatan ni, Imam Rafi'i kalau mengarang kitab, pohon kurma itu bercahaya sehingga dia mampu menulis kitab. Kata kalau orang Mu'tazilah tidak akan mau terima yang namanya istilahnya karamah begitu. Bagi orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak terima karamah. Nah, orang-orang Mu'tazilah mereka terima mukjizat terpaksa. Sebab kalau mereka enggak terima mukjizat, maka mereka itu kafir. Jadi mereka terima mukjizat, tapi mereka enggak terima apa? Mereka terima apa? Sebab enggak masuk akal bagi mereka. Bagaimana boleh pohon kurma bercahaya dia boleh nulis? Itu salah satu daripada karamatnya Imam Rafi'i. Imam Nawawi pula, Imam Nawawi pula karamatnya bila dia terus menulis, karena terlampau enak sekali menulis tu, mati lampu, dah habis minyak, maka tangan dia, jari dia itu bercahaya, sehingga dia nulis dengan cahaya jari dia. Nah itu dia. Ini kalau ada cahaya jari, dah memang jari bercahaya, kita tak perlu lagi listrik dah. Sibuk tak sibuk, baba tak lagi minta listriknya. Tak sampai 100 gede ke 200 gede, terus ada pakai ini semuanya. Jadi ulama mengatakan dari segi karamah, maka Imam Nawawi lebih hebat dibandingkan Imam Rafi'i. Kenapa? Karena dia kata karamah yang ada pada Imam Rafi'i itu masih munfasil, bercerai dengan dirinya. Sementara karamahnya Imam Nawawi rahimallahu taala anhu itu muttasil, bersambung dengan diri beliau. Begitulah. Anda jangan buat pula seperti itu, nanti anda sambungkan diri anda dengan listrik kan? Apa tuh? Mutasil. Maksudnya kan Imam Rafi'i kan menulis yang bercahaya itu pohon kurma. Ini mumpasil, masih lagi dalam keadaan apa? Masih dalam keadaan bercerai, tidak dengan tubuh dia. Sementara Imam Nawawi, dia kalau mengarang kitab itu karamahnya mutasil, bersambung, tangannya langsung yang bercahaya. Paham? Apa katanya? Yusbihu ayyakuna hadzal tsalits asah. Jadi yang ditarjihkan Imam Rafi'i, yang ditarjihkan oleh Imam Rafi'i apa? Yang nampaknya dia kata pendapat yang tiga. Mana pendapat yang tiga? Pendapat yang tiga mengatakan nama Muhammad itu tak boleh, tapi nama selain Muhammad itu boleh. Pendapat yang ketiga ini katanya yang paling sahihnya menurut pendapat Imam Rafi'i. Lianna nasa lam yazalu yaqtanuna bihi min jami'il a'sari min ghairi inkar. Karena katanya sekalian manusia tetap mereka berkunyah dengan kunyahnya Abul Qasim pada sekalian masa, tanpa ada ulama yang mengingkari. Wa hadha alladhi qalahu sahibu hadzal madhhab fihi mukhalafatun dhahiratun lil hadits. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Rafi'i, ini kembali kepada Imam Rafi'i, adalah menyalahi daripada zahir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma itbaqun nasi ala fi'lihi, dan ada menyamakan manusia dengan perbuatannya, ma'ana fil muqtanina bi wal muqannina al a'immatul a'lam, beserta bahwasanya orang yang memberikan
kunyah atau yang berkunyah itu adalah ulama-ulama besar, wa ahlul halli wal aqd atau ulama-ulama yang mufti, walladzi yuqtada bihim fi umhatid din, yang mereka itu diikuti pada masalah-masalah agama yang besar, fa fihi taqwiyatun li madhhabi Malik. Pada masalah ini pengkuatan untuk mazhab Malik, fi jawazi mutlaqan, pada bolehnya secara mutlak, wa yakununa qad fahimu min nahyi ikhtisas bi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu memahami larangan tersebut hanya khusus pada hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima huwa masyhurun min sababin nahyi fi takannil yahudi bi Abil Qasim, karena katanya masyhurnya sebab-sebab larangan tersebut orang-orang Yahudi menkunyahkan diri mereka dengan Abul Qasim, wa munadatihim, dan panggilan mereka ya Abul Qasim, liida, untuk menyakiti hati Rasulullah. Wa hadza makna qad zala, dan ini adalah maknanya telah hilang, wallahu alam. Jadi kata Imam Nawawi, nah yang paling logiknya memang pendapat dia itu adalah pendapat yang pertama. Sementara Imam Rafi'i kata pendapat mana yang paling bagus? Pendapat yang ketiga. Nah, di sini Imam Nawawi mentarjih pendapat yang pertama. Imam Rafi'i mengatakan pendapat yang kemana? Ketiga. Imam Ibnu Allan Asy-Syafi'i dalam kitabnya Syarah Al-Adhkar mengatakan pendapat yang rajih menurut saya adalah pendapatnya Imam Rafi'i. Nah, itu kata dia. Nah, sebab adanya hadis yang datang menceritakan tentang masalah apa? Tidak bolehnya kita menggunakan yang namanya Muhammad untuk berkunyahkan Abu Qasim, tetapi bolehnya nama orang yang bukan nama Muhammad berkunyahkan Abu Qasim. Jadi mereka gunakan ini mengumpulkan satu hadis dengan hadis yang lainnya agar mereka jangan mencampakkan satu hadis. Mana kata menjamakkan atau mengumpulkan dua hadis yang berbeda sehingga dihukumkan keduanya. Babu jawazi takniyatil kafir wal mubtadi'i wal fasiki idza kana la yu'rafu illa biha aw khifa min dzikrihi bismihi fitnatun. Bab bolehnya kita mengkunyahkan orang kafir atau orang yang ahli bid'ah. Jadi yang dimaksud dengan ahli bid'ah adalah ahli bid'ah yang al-mukaffarah, ahli bid'ah yang memang mengkafirkan, dan ahli bid'ah yang menyesatkan. Kalau hanya setakat ahli bid'ah yang makruh saja, jangan kau buat begitu. Nah, sebab bid'ah ini dalam pandangan kita punya hukum. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah bukan hukum. Ya, tapi bid'ah ini adalah bahagian. Ya. Bid'ah bukan hukum. Jadi setiap bid'ah itu tetap bagi hukumnya 5. Ada bid'ah haram, ada bid'ah boleh, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah apa lagi? Sebagaimana yang dibagikan oleh Imam Izzuddin Ibnu Salam. Jadi ada bid'ah yang mengkafirkan. Apakah kita samakan bid'ah orang mengkafirkan dengan bid'ah yang haram? Nggak boleh. Kalau ada kata ada orang yang mengingkari, mana ada itu bid'ah haram dan ini dan enggak. Contohnya, bid'ahnya orang yang tidak mengakui Tuhan, itu bid'ah. Apakah kita samakan dengan orang yang berbuat bid'ah dengan bid'ah yang haram, yang menurut mereka haram? Nggak boleh. Bid'ahnya Almania, yang mereka kata tak ada gunanya Quran apa semuanya itu juga tidak boleh kita samakan dengan orang yang buatkan katanya ini bid'ah maulid. Nah, kalau mereka buat bid'ah maulid dikata samakan, mana boleh? Sebab itulah bid'ah itu bermacam-macam. Ya, anta buatkan, anta samakan orang yang berbuat bid'ah maulid dengan bid'ah yang tak mengaku Tuhan, mana boleh? Wah, itulah kalau ahli sunnah mengatakan al-maulid itu bid'ah memang, tapi bid'ah hasanah. Kalau bid'ah hasanah masuk kepada bid'ah mustahabah atau jawaz. Orang yang kalau dia buatkan almania, liberal dan sebagainya, itu bid'ah boleh kadang-kadang masuk kepada bid'ah kafir al-mukaffarah. Mu'tazilah, pemikiran mereka itu juga bid'ah apa? Bid'ah dolalah yang haram, masuk kepada haram. Sudah? Jadi kita tidak boleh langsung putuskan bid'ah, langsung ini bid'ah begini, jadi haram atau sebagainya. Qala Allah Ta'ala wal fasik wal fasik idza kana la yurafu illa biha, apabila tidak dikenal kecuali dengannya, au khifa min dzikrihi, atau ditakutkan untuk menyebutkan namanya, ya. Au khifa min dzikrihi bismihi fitnatun, atau ditakutkan dengan menyebutkan namanya itu